ஓடி வெளியே. Halo sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMTTV tentunya selalu menemani sahabat sekalian dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini, SLMTTV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Teal. Selanjutnya, mari kita simak ini dia alur cerita selengkapnya. Tapi sebelumnya, inilah dia para pemeran ataupun pemain yang menjadi tokoh di dalam film ini. Durai adalah pemain utama yang menjadi debt collector sekaligus pembunuh bayaran untuk lintah darat di kotanya. Tilaka adalah wanita penari bar yang mencintai Durai. Paul Raj merupakan lintah darat yang adalah bos dari Durai. Wanita setengah baya adalah perempuan yang mengaku sebagai ibu dari Durai. Itulah dia para tokoh dan pemeran di dalam film ini. Selanjutnya, mari kita simak ini dia alur cerita selengkapnya. Kesibukan kota Chennai benar-benar menjadi magnet para pencari uang karena semua bidang bergerak untuk mendapatkan uang dan menjalankan kehidupan mereka di kota besar ini. Semua orang bekerja untuk mendapatkan uang dan untuk bertahan hidup, walaupun harus terlibat dengan rentenir kejam bernama Paul Raj dengan bunga yang sangat mencekik mereka. Durai yang merupakan tangan kanan Paul Raj yang diperintahkan untuk menagih nasabah mereka yang telat untuk membayar hutang-hutang mereka. Kali ini, ia datang ke sebuah rumah yang merupakan nasabah mereka, yang tidak juga membayar hutang-hutang mereka. Di sana Durai memukuli sepasang suami istri tersebut, tanpa belas kasih walaupun mereka memohon maaf. Setelah melihat semua tidak berdaya, ia meninggalkan mereka begitu saja. Kehidupan perjudian dan tindak asusila juga menjamur di kota tersebut. Semua orang tidak ada batasan bila mereka memiliki uang. Hingga kejahatan di kota ini pun meningkat tajam. Serta persaingan antara lintah darat sudah terbiasa terjadi di sini. Durai kali ini yang tengah terlelap tidur terkejut ketika ia diserang oleh beberapa orang yang tidak ia kenal. Karena ia dianggap berbahaya untuk mereka jika tidak segera disingkirkan. Tapi walaupun dalam keadaan lemah dan mabuk, ia berhasil dengan mudah menyingkirkan mereka dari rumahnya. Tilaka yang merupakan wanita penari di sebuah klub malam, bercerita dengan Rajesh yang merupakan teman sekaligus manajernya di klub tempatnya bekerja. Ia mengaku menyukai Durai dan telah berkali-kali tidur dengannya. Walaupun Durai dalam posisi mabuk berat dan ia tidak pernah menatap mesra wajah Tilaka ataupun berbicara dengannya secara langsung.
Namun tiba-tiba pintu rumah Durai diketuk. Saat dibuka, Durai terkejut ketika melihat ada seorang wanita setengah baya. Tanpa berbicara sedikit pun, ia langsung memasuki rumah Durai dan langsung membereskan dapur Durai yang sangat kotor. Durai yang kebingungan melihat tingkah wanita itu, langsung menarik tangan wanita tersebut dan mengusirnya. Namun lagi-lagi, Durai bertemu dengan wanita yang mengaku sebagai ibunya itu. Sambil menangis dan memohon kepada Durai, ia meminta Durai memaafkan semua kesalahannya di masa lalu, yang meninggalkan Durai begitu saja hingga menjadi yatim piatu dan hidup di jalanan. Tapi semua yang dikatakan oleh wanita itu tidak sama sekali menarik hati Durai untuk melihatnya ataupun berbicara dengannya. Ia malah mendorong wanita itu dan mengusirnya dari hadapannya. Rajes dan Tilaka yang melihat Durai berlaku kasar kepada seorang wanita membuat mereka bingung dan bertanya, siapa sebenarnya wanita yang mengaku sebagai ibu Durai tersebut? Durai kembali menjalankan perintah Paul Raj yang memintanya mendapatkan uang dari Valai. Namun tanpa banyak bicara, dalam meminta uang, ia langsung memukuli Valai yang beralasan membayar hutang-hutangnya. వడ్డీకి ఏం కుదురందరా Tapi wanita itu tetap mengikuti Durai kemanapun ia pergi. Rajes datang menemui Tilaka. Ia mengatakan bahwa dirinya mendapat informasi Durai akan dibunuh oleh pesaing Paul Raj. Mendengar hal itu, Tilaka dan Rajes langsung mencari keberadaan Durai. Sementara Durai, yang tengah berjalan di pinggir pasar kotanya, tiba-tiba dipukul kepala bagian belakangnya, hingga ia terhuyung. Saat terhuyung dan tersungkur, Durai langsung dipukuli oleh orang-orang yang tidak ia kenal. Sekuat tenaga ia menghadapi mereka. Lagi-lagi, wanita itu mengikuti Durai, melihat kejadian yang menimpa Durai. Tilaka dan Rajes yang melihat wanita itu langsung mendekatinya. Mereka melihat Durai tengah menghadapi orang-orang yang ingin membunuhnya. Tapi tanpa mereka sadari, wanita setengah baya itu membantu Durai memukuli mereka. Lagi-lagi, Durai sama sekali tidak mau menatap wanita itu walau hanya sekejap. Malah ia meninggalkannya begitu saja wanita tersebut di sana. Durai yang sangat kesal menghabiskan waktunya dengan minum minuman keras. Hingga samar-samar ia mendengar suara tangisan dari arah depan pintunya. Lalu ia membuka pintunya dan sangat terkejut melihat wanita itu semalaman berada di sana. Melihat pintunya dibuka, wanita itu langsung menerobos memeluk Durai dan terus meminta maaf atas apa yang telah ia perbuat. Durai memberondongnya dengan banyak pertanyaan. Mengapa ia meninggalkan Durai sendiri tanpa tahu siapa sebenarnya keluarganya? Dalam tangisnya wanita itu mengatakan, ia saat itu masih berumur 15 tahun saat melahirkan Durai. Dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Mendengar hal itu, membuat emosi Durai memuncak. Ia memberikan secara paksa wanita itu minuman keras yang ia minum dan melukai lengannya sendiri dan lengan ibunya. Hingga ibunya terdiam dan tersungkur di lantai. Durai yang letih tanpa sadar tertidur. Namun saat ia bangun, ia terkejut melihat luka di lengannya telah dibalut dan ia melihat ke sekeliling rumahnya telah bersih dan juga rapi. Bahkan Durai melihat wanita itu tengah memasak dan menyiapkan makanan untuknya pagi ini. Setelah selesai mandi dan melihat Durai telah berada di meja makan, wanita itu langsung memberikan makanan yang telah ia masak. Tapi lagi-lagi,
Durai melempar makanan itu ke lantai hingga berserak. Wanita itu pun menangis dan terus memeluk Durai berulang kali. Ia memohon Durai bisa memaafkannya. Durai sama sekali tidak tersentuh sedikit pun dengan semua permohonan wanita itu. Ia pergi meninggalkan wanita itu seorang diri untuk melanjutkan pekerjaannya. Wanita itu melihat kepergian Durai dari jendela, tapi sama sekali Durai tidak meliriknya sedikit pun. Durai mendatangi targetnya selanjutnya, yang mencoba melarikan diri. Durai terus menghajar laki-laki itu yang beralasan ia tidak bisa membayar semua hutang-hutangnya karena ia harus mengirimkan uang untuk keluarganya di kampung. Tiba-tiba Durai menghentikan pukulannya dan meninggalkan targetnya begitu saja. Di tengah perjalanannya menuju target selanjutnya, ia dihadang oleh seorang nenek yang meminta tolong kepadanya. Ia memohon pertolongan kepada Durai untuk menolong putrinya yang tengah hamil dan sudah waktunya melahirkan. Hingga Durai pun masuk ke rumah itu, dan saat ia menggendong wanita hamil itu, wanita itu malah meminta untuk melahirkan di rumah karena ia sudah tidak sanggup menahan sakit dari perutnya. Durai meletakkan kembali tubuh wanita itu dan melihat nenek itu untuk membantu putrinya melahirkan di rumah. Durai melihat bagaimana pengorbanan seorang wanita saat melahirkan hingga ia melihat seorang bayi kecil telah berhasil lahir dari wanita itu. Tanpa sadar, Durai meneteskan air matanya dan sekilas ia mengingat wanita yang selalu mengakui sebagai ibunya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Durai melangkahkan kakinya dan pergi meninggalkan rumah nenek itu. Saat kembali ke rumah, ia mengurungkan niat untuk memakan makanan yang ia beli karena melihat meja sudah tersaji banyak makanan yang telah disiapkan oleh wanita itu. Perlahan, Durai memakan semua makanan yang telah disiapkan. Melihat hal itu, wanita setengah baya tersebut menangis haru dan sedikit bahagia walaupun Durai belum mau berbicara padanya. Setidaknya, Durai telah menganggap kehadirannya di rumahnya. Sedikit demi sedikit, Durai mengubah sikapnya pada wanita itu, yang mengaku sebagai ibunya dan bisa menerima wanita itu sebagai ibunya. Ia pun tak malu membawa wanita itu keliling kotanya dan memperlakukannya dengan sangat baik. Sekarang hingga semua orang merasa heran atas perubahan yang diperlihatkan oleh Durai, termasuk Tilaka dan Rajes. Mereka bahagia Durai telah hidup bahagia bersama dengan ibunya. Hingga ketika seseorang menyerangnya dan menyandera ibunya, Durai memohon dengan sangat agar ia dapat melepaskan ibunya dan ia juga menuruti permintaan pelakunya untuk menyiram bensin ke tubuhnya. Namun saat ia mau melemparkan korek, ibu Durai segera menepisnya hingga pelaku melarikan diri. Durai memeluk ibunya dan mengkhawatirkan keadaan ibunya. Semenjak kehadiran ibunya, ia jarang menerima telepon Paul Raj dan lebih menghabiskan waktunya dengan ibunya. Bahkan saat malam tiba, ia selalu mencari kesempatan untuk tidur bersama ibunya. Merasakan hangat pelukan ibunya yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Namun keesokan harinya, saat Durai bangun dari tidurnya, ia terkejut ketika melihat ibunya tidak ada di rumahnya. Ia mencari di setiap sudut ruangan rumahnya, tapi ia tidak juga menemukan ibunya. Hingga di pasar, tiba-tiba ia dihantam bagian belakang kepalanya. Lagi-lagi, ia harus menghadapi semua nasabah yang dendam kepadanya. Hingga ia berhasil diberi luka tusuk di perutnya. Durai pun akhirnya pingsan.
Ibu Durai yang akan kembali ke rumah melihat putranya tergeletak langsung meletakkannya di sebuah gerobak dan membawanya hingga ke rumah sakit. Dokter yang mengatakan kalau Durai banyak kehilangan darah tanpa berpikir panjang, Ibu Durai langsung mendonorkan darahnya untuk putranya yang kritis. Ia bahkan menunggui putranya siuman dari masa kritisnya. Saat Durai sadar dari masa kritisnya, ia sangat bahagia melihat ibunya kini di sisinya dan mengatakan untuk ibunya tidak meninggalkannya lagi. Tilaka memberanikan diri bertemu dengan Ibu Durai dengan mengunjungi rumah Durai dan membantu Ibu Durai membereskan rumahnya. சரிம்மா நானும் துரையும் இது ஒரு கை பிடிக்கிறியா? Hingga ia bertemu dengan Durai yang baru saja kembali dan di saat bersamaan ibunya menemukan banyak uang di bawah kasur Durai. Saat melihat Tilaka, Durai mengikat kalau ia selalu memberikan uang kepada perempuan yang tidur dengannya. Tapi ia tidak menyadari wanita itu adalah Tilaka dan tidak mengambil uang-uang yang telah ia berikan kepadanya. Melihat Durai menatap dirinya, Tilaka langsung merasa bahagia dan berlalu meninggalkan rumah Durai. Tilaka saat mempersiapkan diri untuk bekerja, tiba-tiba merasa mual dan muntah-muntah. Ia meminta pada Ami untuk menggantikan dirinya dan meminta Rajesh untuk mengatur semua jadwalnya karena ia harus pergi dari bar itu. Durai dengan rajin menyiram pohon kelapa yang ia tanam bersama ibunya. Tapi bersamaan dengan itu, ia menerima telepon dari ibunya dan ia mendengar kalau ibunya tengah menghadapi masalah. Di sana ia mendengar beberapa barang dihancurkan dan ibunya menjerit ketakutan. Dengan cepat, Durai meninggalkan tempat itu dan berlari menuju rumahnya. Sampai di sana, ia melihat rumahnya berantakan. Semua barang-barang telah dihancurkan, dan ia juga melihat darah menggenang di lantai, dan ia juga melihat sebuah pisau ada di sana. Dengan cepat ia pergi dari rumahnya dan mencari keberadaan ibunya. Hingga ibunya menelponnya tapi hanya mendengarkan suara kereta yang sangat bising melintas. Saat menerima telepon itu, Durai menyadari keberadaan ibunya. Dengan cepat ia berlari ke tempat yang ia maksud, hingga ia menemukan sebuah rumah. Ia terduduk dan tertidur di sebuah kursi. Tanpa Durai sadari, ibunya berada di dekatnya. Namun kali ini, tatapan wanita itu penuh dengan dendam. Ia teringat saat ia sendiri yang menghancurkan barang-barang di rumah Durai dan memulai sandiwara seolah-olah ia sedang dilukai. Kemudian ia tertawa terpingkal-pingkal melihat Durai yang nampak putus asa mencari dirinya. Ia memulai rencana berikutnya untuk Durai. Ia mendatangi rumah Paul Raj dan memaki kasar Paul Raj sambil menelpon Durai. Mendengar suara ibunya dan Paul Raj, Durai kembali berlari menuju rumah Paul Raj. Sementara di sana, Paul Raj yang melihat kelakuan anak ibu Durai langsung menamparnya dan mengusirnya dari rumahnya. Tak lama Durai tiba di rumah Paul Raj dan langsung mencari ibunya. Saat mendengar pengakuan Paul Raj kalau ia telah mengusir ibu Durai dari rumahnya, Durai langsung menghajar semua anak buah Paul Raj. Bahkan ia menggunakan senjata tajam untuk membunuh mereka semua. Karena ia tidak menemukan ibunya, Durai memutuskan untuk pergi dari rumah Paul Raj dan mencari lagi keberadaan ibunya. Durai kembali mendapatkan foto dari handphone ibunya yang menunjukkan keberadaan ibunya tersebut.
Tanpa membuang waktu lama, ia langsung menuju ke tempat itu. Wanita yang mengaku ibu Durai melangkahkan kaki menaiki anak-anak tangga sebuah bangunan menuju balkon bangunan itu. Sambil menangis dan tertawa, ia teringat semua yang menimpa dirinya. Dulu ia sangat bahagia bersama suaminya dan mempunyai seorang putra yang mereka beri nama Raja. Sampai putranya menjadi seorang sarjana, kehidupan mereka sangat bahagia. Suaminya yang merupakan pedagang buah di pasar. Suatu hari, tiba-tiba suaminya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Raja yang menjadi laki-laki satu-satunya di keluarganya merasa bertanggung jawab pada ibunya. Hingga ia memutuskan untuk bekerja, menggantikan ayahnya. Raja mencoba memulai bisnis dengan meminjam uang kepada Paul Raj. Tapi hingga waktu perjanjian Raja belum dapat melunasi hutang-hutangnya. Karena bunga yang diberikan oleh Paul Raj begitu mencekik lehernya. Durai memberikan pelajaran karena ia belum mampu membayar hutang-hutangnya. Bisnis yang Raja anggap mudah tak seindah bayangannya. Hingga Raja merasa putus asa dan mengakhiri hidupnya dengan menggantung lehernya di kamarnya. Membuat ibunya sangat terpukul dan berjanji akan membuat Durai merasakan apa yang telah ia rasakan. Durai yang berlari akhirnya tiba di tempat di mana ibunya berada. Wanita itu melihat Durai datang langsung memulai dramanya. Ia seolah-olah akan didorong oleh seseorang, sedangkan Durai yang berada di bawah balkon dipaksa untuk tidak naik ke gedung tersebut. Durai terpaksa memohon maaf di bawah sambil bersujud. Sementara wanita itu terus memainkan perannya hingga Durai terus memohon agar ibunya tidak disakiti. Hingga di saat yang tepat, wanita itu memutuskan diri untuk terjun dan terjatuh tepat di hadapan Durai. Melihat ibunya jatuh dengan luka di kepalanya, langsung membuatnya menjerit sedih. Ia sangat kehilangan ibunya dan menangis dengan terus-menerus dan meneteskan air mata. Dengan cepat, ia menggali tanah sesuai permintaan ibunya yang mau dikuburkan di bawah pohon kelapa yang mereka tanam. Tapi ia terkejut ketika menemukan sebuah tubuh lain di sana. Ia meraba wajahnya dan ia mengenali wajah tersebut. Pikirannya menjadi kacau dan ia pun menguburkan keduanya dalam satu lubang. Di rumah, ia terus menangis dan merasa bersalah. Dengan terus meneteskan air mata, ia berjalan dan mengambil sari pemberiannya untuk wanita yang ia anggap ibunya. Dengan putus asa, ia menggantung dirinya juga di rumah itu. Tilaka terus menggedor-gedor pintu rumah Durai. Tapi saat ia berhasil mendobrak pintu rumah Durai, ia terlambat karena Durai telah tewas tergantung. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film berjudul Teal. Kasih sayang seorang ibu terhadap keluarganya mampu membuatnya melakukan apapun, termasuk merencanakan sebuah kejahatan yang sangat terstruktur, sehingga berhasil menjerat sasarannya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sehat selalu sahabat. Wassalamualaikum.